Shalom, Shalom. Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita bisa bertemu lagi untuk belajar sekolah sahabat di channel The Safe Ministry, di mana kami kaum para awam yang semangat untuk belajar Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan pada minggu ini, pelajaran sekolah sahabat kita sangat menarik, yaitu berjudul Ditangkap dan Diadili. Tetapi sebelum kita mulai ke pelajaran dari hari ke hari, mari kita buka diskusi kita dengan doa yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah Engkau telah berikan bagi kami untuk kami pelajari dan kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Berkati, buka hati dan pikiran kami dalam mempelajari sekolah sahabat ini dan bersama-samalah dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai belajar sekolah sahabat dari hari ke hari, tetapi sebelum itu kita akan mendengar ringkasan tentang pelajaran satu minggu ini oleh Pak Tobing. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita akan memasuki akhir-akhir dari kisah Yesus di dalam pelayanannya di dunia. Dan tadi judul sudah disampaikan, yaitu ditangkap dan diadili. Kita coba lihat ayat hafalan kita tertulis di Markus 14 ayat 36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki." Ayat ini adalah doa dari Yesus ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan nanti akan kita ulas ayat ini di pelajaran ketika kita membahas di Taman Getsemani. Dalam satu minggu ini kita akan memasuki pelajaran-pelajaran yang boleh dikatakan kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita di pasal 14 sampai 16, ya, ada tiga pasal dalam kitab Markus ini disebut narasi kesengsaraan. Kenapa disebut narasi kesengsaraan? Karena memang disitulah mulai diceritakan bagaimana penderitaan Yesus yang sesungguhnya kalau sebelumnya Yesus hanya memberi tanda, memberi sinyal, isyarat kepada murid-muridnya, tapi di pelajaran berikut ini kita akan melihat seperti apa penderitaan Yesus, bahkan sampai kepada menyebabkan kematian dan nanti juga kepada kebangkitan Yesus. Khusus dalam minggu ini kita nanti akan mempelajari ada mulainya Hari Raya Paskah, lalu nanti ada seorang wanita yang melakukan pengurapan menggunakan minyak narwastu kepada Yesus. Kemudian dilanjutkan dengan satu tindakan yang berlawanan dengan yang dilakukan wanita tadi, justru ada seorang murid yang mengkhianati Yesus. Kemudian nanti akan diceritakan juga bagaimana the last supper, ya, perjamuan yang terakhir, ya, perjamuan yang terakhir. Kemudian Yesus mengalami penyangkalan dari muridnya, yaitu Petrus, dan berlanjut dengan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebagai ungkapan bagaimana begitu cemasnya dia menghadapi kejadian yang akan kemudian di pengadilan, yaitu di pengadilan Mahkamah Agama. Itulah nanti yang akan kita bahas dan aplikasi-aplikasi apa yang bisa kita pelajari nanti yang bisa kita terapkan di dalam hidup kita. Demikian, Saudari Beatrice dan pemirsa di Save Ministry. Baik Pak Elvin. Selanjutnya kita akan masuk ke hari pertama, yaitu mengenai tak terlupakan, di mana ada satu kejadian yang tidak akan bisa dilupakan, yaitu sebagai kejadian awal yang mungkin tadi Pak Elvin sudah mention mengenai seorang wanita. Mungkin Pak Elvin tapi boleh lebih jelaskan lagi mengenai kejadian apa yang tidak terlupakan ini. Baik, fokus kita di pelajaran hari ini yaitu di dalam Markus 14 ayat 1 sampai 11. Ya, seolah-olah ada tiga bagian di sini, ya, di ayat 1 dan 2 menunjukkan kepada kita bahwa hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Jadi ini memang akan ada upacara besar saat itu. Tapi apa ironisnya, di upacara besar itu para pemuka agama, yaitu imam-imam kepala dan ahli Taurat, justru bukan mempersiapkan untuk perayaan itu, tapi apa? Untuk mempersiapkan bagaimana caranya supaya Yesus itu ditangkap dan bisa dibunuh.
Tapi mereka bilang, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Pemirsa The Safe Ministry, coba kita bayangkan, kalau pemuka agama yang kita hormati saat ini misalnya, katakanlah pendeta-pendeta, ya katakanlah mereka adalah pemuka agama yang kita hormati. Yang mereka persiapkan adalah apa? Rencana pembunuhan terhadap seseorang. Ya, kalaupun orang itu misalnya bersalah, seperti apa respek kita kepada para pendeta, para pemuka agama yang merencanakan pembunuhan? Itu mungkin satu perenungan bagi kita. Lalu kemudian Markus mengisahkan ada seorang wanita, ya, seorang wanita tidak disebutkan siapa namanya. Markus tidak menyebut secara detail siapa namanya. Kalau kitab Injil yang lain menyebut nama wanita itu, tapi di dalam kitab Markus, Markus tidak menyebutkan. Ya, ketika Yesus di rumahnya Simon, ketika sedang duduk makan, ada seorang perempuan datang dengan satu bejana buli-buli, isinya minyak narwastu murni, yang mahal itu harganya. Ya, lalu dia pecahkan lehernya buli-buli itu, kemudian dicurahkan minyak itu ke atas apa? Ke atas kepala Yesus. Kemudian ada orang yang gusar ya. Di sini juga tidak disebut siapa yang gusar itu. Mungkin kalau di kitab Injil yang lain disebut salah satu murid Yesus itu gusar. Lalu bilang ke yang lain, untuk apa sih pemborosan minyak narwastu ini? Jadi tidak banyak orang dulu yang sanggup membeli minyak narwastu, ya. Karena dikatakan di kitab Markus, minyak ini kalau dijual bisa 300 dinar lebih. Dan coba uangnya dikasih ke orang-orang miskin, kata seseorang itu. Kalau misalnya, katakanlah kita rupiahkan, ada berbagai macam versi, tapi dulu 1 dinar itu upah pekerja 1 hari, ya, upah pekerja 1 hari. Jadi kalau 300 dinar berarti ada 300 hari. Misalnya upah 1 hari, anggaplah salah satu UMR atau UMP kita ikuti, anggaplah 1 hari 150.000, ya, anggaplah 150.000. Maka kalau itu 300 dinar, 150.000 kali 300 sudah 45 juta. Memang sayang sekali ya, apa minyak 45 juta dituangkan di rambut atau di kepala Yesus, ya, kalau dari sisi mereka yang melihat itu. Tapi Yesus bilang, sudah biarkan saja dia. Kenapa kamu menyusahkan dia, gitu ya? Dia sudah melakukan perbuatan yang baik, ya. Markus menggunakan kata baik di sini. Kenapa Yesus bilang gini? Orang miskin itu kan selalu ada di sekitarmu. Kamu bisa tolong mereka, asal kamu mau. Tapi aku tidak selalu bersama-sama kamu. Nah, ini satu isyarat lagi. Ya, Yesus sudah memberi isyarat bahwa aku itu nggak akan selalu bersama kamu. Jadi nggak apa-apa, biarin aja lah. Dia melakukan apa yang dapat dilakukan. Ya, terus Yesus bilang lagi, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Inilah satu yang disebut yang tidak terlupakan tadi, Saudari Beatrice. Apa yang dilakukan oleh si wanita ini tadi, kalau kita bicara konteks Injil yang sesungguhnya, salah satu yang dilakukan perempuan ini, inilah perilaku nyata dalam memberitakan Injil. Cerita berikut adalah cerita selang-seling. Kenapa disebut selang-seling? Yang satu mengandung pesan yang baik, menunjukkan pengorbanan, sementara salah seorang murid Yesus yang namanya Judas Iskariot. Kali ini ya Markus menyebut jelas ya nama murid itu. Ya, dia pergi ke siapa? Ke imam-imam. Tujuannya mau ngapain? Bersekongkol mau menyerahkan Yesus ke mereka. Mereka itu ya imam kepala, oh senang sekali mendengar bahwa Yesus akan diserahkan sama orang dalamnya Yesus sendiri, ya, sekelilingnya Yesus sendiri. Lalu apa? Mereka apa? Menjanjikan uang kepadanya. Kemudian apa? Kemudian ia mencari, ya, ia di sini Judas, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Markus menggunakan 2 kali kata baik. Ya, tadi pada waktu menggambarkan apa yang dilakukan oleh si perempuan tadi, dia katakan ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Tapi apa? Menggambarkan bagaimana Judas juga ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Tapi apa? Ini untuk tujuan yang berbeda.
Ini dua kisah yang saling silang di sini, tapi cukup memberi pelajaran bagi kita bagaimana satu pengalaman rohani seseorang merasakan berkat, merasakan tuntunan Allah kepadanya, itulah yang ditunjukkan oleh si wanita tadi. Sementara Judas adalah orang dekatnya Yesus yang kondisi yang ironis yang kita bisa ambil pelajaran. Silakan kita mau ambil pelajaran yang mana? Apakah kita akan mengambil posisi di wanita yang meminjak Yesus atau posisi Judas yang seolah-olah sehari-hari bersama Tuhan, seolah-olah sehari-hari berada di dalam pelayanan, tapi motifnya adalah apa? Mengkhianati. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobi. Pelajaran berikutnya yang perlu kita ketahui yaitu mengenai perjamuan malam terakhir. Hal penting apa yang perlu kita ketahui terjadi pada perjamuan malam terakhir? Silakan Pak Fajar. Ya, Petris dan pemirsa The Safe Ministry ya. Pada perjamuan malam terakhir ini ya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada beberapa kisah selang-seling juga yang dicatat oleh Markus. Tentunya yang pertama ketika 12 muridnya bersama dengan Yesus itu mengadakan perjamuan perjamuan malam yang terakhir. Ini peristiwanya dicatat hari Kamis malam ya, hari Kamis malam. Nah, pada perjamuan terakhir ini Yesus meresmikan sebuah upacara peringatan baru. Dan ini merupakan satu transisi dari perayaan Paskah Yahudi, di mana terkait dengan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dan menjadi umat perjanjian Allah di Gunung Sinai. Dan perjamuan suci yang dipimpin oleh Yesus kepada murid-muridnya, yang baru ini ya, dia menyatakan ada sesuatu hal yang baru yang barangkali mungkin tidak akan disangka-sangka ya oleh murid-muridnya. Ketika Yesus mengatakan bahwa inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman tersebut. Mari coba kita baca dalam Markus 14 ayat yang ke-22 ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Yesus memberikan satu pengajaran bahwa roti sebagai makanan perjamuan malam terakhir itu diilustrasikan sebagai tubuh dia sendiri. Kemudian air minum diilustrasikan sebagai darah dia sendiri yang dicurahkan untuk semua manusia yang berdosa ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mari coba kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa Yesus sudah menyampaikan bahwa inilah akhir dari kehidupan dia ya, akhir dari kehidupan dia, bahwa dia akan menyerahkan dirinya untuk mati bagi manusia. Dan darah yang tercurah di atas kayu salib itu nantinya itu ditumpahkan bermanfaat bagi banyak orang yang percaya kepada dia. Nah, itulah peristiwa di mana perjamuan malam terakhir ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan yang kedua, selang-seling yang kedua itu adalah ketika Yesus juga menyampaikan bahwa iman mereka pasti akan terguncang oleh karena mereka pasti tidak akan tahan ya melihat peristiwa yang sebentar lagi akan terjadi. Nah, Yesus mengibaratkan bahwa menubuatkan bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya itu dan Yesus mengilustrasikan seakan-akan seperti dia mencerai-beraikan domba-domba maupun memukul sang gembala. Nah, inilah pekabaran yang tentunya
tidak mengenakan ya bagi murid-muridnya, dan tentunya sangat menyedihkan sekali bahwa kamu nantinya akan tercerai-berai. Tetapi apa yang disampaikan oleh salah satu muridnya, yaitu Petrus, Petrus menyatakan bahwa dia tidak akan terguncang iman dia apabila peristiwa itu terjadi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus, akan tetapi, mari kita coba baca dalam ayat ke-28, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku mendahului kamu di Galilea, namun Petrus kepadanya, biarpun semua terguncang, imannya aku tidak akan terguncang. Lalu apa yang disampaikan oleh Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok dua kali aku tiga kali. Artinya ada satu nubuatan yang disampaikan oleh Yesus, khususnya kepada semua murid-muridnya, bahwa iman mereka itu akan terguncang, menyaksikan peristiwa yang sebentar lagi mereka akan alami. Kemudian yang kedua, secara spesifik, Yesus menubuatkan bahwa Petrus ini akan menyangkal tiga kali, dan Petrus akan menyadari setelah ayam berkokok ya, setelah ayam berkokok dua kali. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita tarik dari sini? Ketika perjamuan malam terakhir, Yesus beserta dengan murid-muridnya, barangkali itu adalah perjamuan malam yang terakhir, pertemuan mereka dengan Tuhan sebelum Tuhan Yesus ditangkap, kemudian diadili. Dan yang berikutnya adalah bahwa Yesus sudah menyampaikan beberapa nubuatan-nubuatan, istilahnya sudah memberikan peringatan bahwa iman kamu itu akan terguncang dengan peristiwa yang sebentar lagi akan dihadapi. Tetapi dengan kepercayaan yang tinggi, apalagi seorang Petrus, dia menyatakan bahwa dia tidak akan terguncang. Bahkan mati pun dia rela mati ya. Dia rela mati ketika Yesus harus menghadapi kematian ini. Nah, murid-murid yang lain menyaksikan apa yang disampaikan oleh Petrus, akhirnya mereka juga juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Petrus, yaitu dalam ayat yang ke-31 ya, yaitu Markus 14 ayat 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Artinya Petrus ini sudah menyampaikan, mengungkapkan kepada Yesus, dan ini diikuti juga oleh semua murid-muridnya, menyatakan bahwa mereka tidak akan menyangkal Tuhan Yesus ya. Tapi faktanya nanti kita akan lihat pelajaran berikutnya ya. Faktanya mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, bagi kita jangan sampai kepercayaan kita, mungkin kita terlalu pede, kita terlalu percaya diri, kita mungkin berkomitmen dengan Tuhan, kita tidak berpikir jauh gitu ya, tidak berpikir jauh, tidak melihat pesan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita dengan lugas menyampaikan dengan tanpa berpikir panjang ya. Jadi mungkin terlalu percaya diri, berkomitmen dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita justru menyangkal dengan perkataan kita sendiri. Nah, pelajaran yang terbaik bagi kita, biarlah kita juga berhati-hati ya dalam kita mengambil komitmen kepada Tuhan. Ketika Tuhan meminta kita, apakah kita tetap setia, apakah kita bersedia untuk menanggung salib, tetapi dengan kerendahan hati tentunya kita akan sanggup menyampaikan dengan pertolongan Tuhan, kita pasti akan bisa melewati masa-masa percobaan ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai suatu topik yaitu Getsemani, di mana Tuhan datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dan kejadian apa yang bisa kita pelajari dari ini, Pak Tobing? Silakan. Baik, makasih Saudara Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, peristiwa Getsemani, yaitu ketika Yesus berdoa, boleh dikatakan salah satu pengantar, ya, pengantar bagaimana mengharu birukan, bagaimana pilunya, ya, yang dihadapi Yesus. Jadi setelah selesai Paskah, kemudian mereka pergi menuju ke satu lembah, melewati lembah Kidron, mereka menuju ke sebuah taman di lereng Bukit Zaitun. Ya, nah Bukit Zaitun itu sendiri sekarang sudah tidak tahu di mana lokasinya karena pada waktu tentara Romawi
menguasai, mengepung Yerusalem, Bukit Zaitun ini dimusnahkan oleh tentara Romawi. Getsemani sendiri adalah berarti alat pemeras minyak, ya, bahwa memang dulu di situ, ya, karena sekitar situ Bukit Zaitun, jadi di situ ada sebuah alat kilang atau pabrik untuk pengolahan minyak zaitun. Jadi Getsemani sebenarnya artinya apa? Tempat kilang pengolahan minyak zaitun. Kemudian apa dikatakan? Yesus bilang ke murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Jadi dia bawa semua muridnya. Ya, kalian duduk di sini ya. Aku mau berdoa. Nah, ketika dia mau berdoa, dia bawa 3 orang muridnya. Ini memang selalu orang paling murid paling dekat kepada Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia bawa. Apa kondisi psikis yang dialami oleh Yesus? Kemanusiaan Yesus terlihat sekali. Ia sangat takut dan gentar, ya, untuk mengurangi rasa ketakutan kecemasannya itu. Lalu dia bilang ke murid-muridnya, ketiga orang ini, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Dia tahu memang sebentar lagi waktunya. Bayangkan pemirsa The Safe Ministry, misalnya kita kita tahu berapa hari lagi kita akan mati. Kita juga mungkin akan mengalami kecemasan yang sama. Bayangkan kalau saudara Fajar tahu 2 hari lagi dia akan mati. Dan matinya nanti mati tidak layak. Ya, dia takut, dia gentar. Lalu dia bilang tinggallah di sini. Kemudian apa? Disuruhlah tinggal 3 orang murid tadi. Dia maju sedikit, lalu dia rebahkan badannya ke tanah dan dia berdoa. Apa isi doanya? Persis seperti hafalan kita tadi. Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Harapannya, ya, kemanusiaannya dibilang, kalau bisalah Tuhan, ambillah, janganlah aku harus melalui ini. Tapi dia bilang, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kemanusiaannya minta supaya ini jangan dia lewatin. Tapi dia tahu dia punya misi yang besar sekali. Dia tahu dia akan sia-sia kalau dia tidak lewati itu. Maka dia bilang, tapi janganlah yang aku kehendaki, tapi apalah yang kau kehendaki, ya Bapa. Kemudian apa? Setelah dia berdoa itu, dia datang kembali. Dia temui ketiga murid tadi. Udah tidur murid yang tadi. Lalu dia bilang sama Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Ya, kamu kamu nggak bisa. Ya bangunlah bareng 1 jam aja. Nah, ya, jadi dia berharap dia bisa ditemani oleh Simon Petrus. Tapi apa? Bentuk bentuk kekhawatirannya itu dia ungkapkan dalam bentuk nasihat. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sebenarnya itu proyeksi dari apa yang dia alami, ya. Dan dia nasihatkan itu kepada Petrus, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi dia menyadari daging dia lemah saat itu. Kemudian apa? Dia pergi lagi, dia ucapkan lagi doa yang tadi itu, ya Aba, ya Bapa. Dia balik lagi, ya. Dia balik lagi ke muridnya itu. Dia dapati, wah, mereka sedang tidur. Apa artinya? Dia bolak-balik. Ya, dia berdoa, balik lagi, berdoa, balik. Itu benar-benar satu malam yang sangat mencemaskan sekali bagi dia. Ia dapati lagi muridnya apa tidur. Karena apa? Dia tahu, oh, mata murid mereka memang sudah berat. Mereka tidak tahu mau jawab apa, ya, namanya orang ngantuk. Kemudian dia kembali lagi ketiga kali. Lalu apa dia bilang ke murid-murid? Udahlah, tidurlah sekarang dan istirahat. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, kita tidak tahu persis ketika Yesus mengatakan ini apakah murid-murid itu terjaga atau sambil ngantuk mendengar itu. Ya, tapi Yesus bilang udah cukuplah. Ya, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat ya, tidurlah sekarang dan istirahat. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Tapi habis itu apa dia bilang? Bangunlah, marilah kita pergi. Di satu sisi disuruh tidur, tapi habis itu ayo bangunlah, kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat.
Pemirsa The Safe Ministry, lihat betapa cemasnya Yesus menghadapi situasi yang akan dihadapi. Maka apa yang diajarkan kepada kita? Berdoa adalah cara terbaik menyerahkan segala kekhawatiran kita. Pemirsa The Safe Ministry, mungkin kita pernah mengalami pengalaman paling sulit di dalam hidup kita. Bisa saja mungkin tidak semencemaskan apa yang dialami Yesus. Ya, kita mencoba berdoa, mengajak orang, mungkin kita datang ke ibadah, kita mungkin bersaksi untuk sekedar melepaskan rasa cemas kita. Tapi berdoa, menyerahkan diri kepada Allah adalah cara terbaik. Ya, cara terbaik mengatasi kecemasan kita. Dan kepasrahan terbaik adalah ketika kita berani mengatakan, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Pemirsa di Safe Ministry, begitu berat yang dialami Yesus pada waktu Yesus hendak menghadapi sebentar lagi dia akan diserahkan, akan dihianati, dan dia akan mati. Tapi Yesus meninggalkan teladan yang baik bagi kita. Sebagai manusia 100%, Yesus memiliki hubungan yang baik melalui doa kepada Bapaknya. Biarlah ini juga satu praktek yang baik di dalam hidup kita. Dengan cara kita masing-masing. Apakah berdoa, bersuara, apakah berdoa dalam hati, apakah berdoa sambil berkendara, walaupun mata terbuka, sambil menyerahkan diri kepada Allah. Itu adalah salah satu bentuk ketergantungan kita kepada Allah. Biarlah pelajaran mengenai Getsemani menginspirasi kita seberat apapun persoalan yang kita hadapi. Doa adalah salah satu cara kita melepaskan diri dari kesulitan itu dan menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Demikian, Saudari Betis dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Begitu banyak kejadian yang terjadi sebelum Yesus ditangkap dan diadili. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai seseorang yang menanggalkan semua untuk meninggalkan Yesus. Siapakah itu? Pak Fajar, apakah boleh dibantu diberikan penjelasannya? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi untuk pelajaran di hari Rabu ini, menanggalkan semua untuk meninggalkan Yesus ini bisa digambarkan bahwa ketika Yesus berada di Taman Getsemani setelah berdoa, kemudian datanglah seluruh orang-orang yang akan menangkap Yesus dan di situ ada salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini adalah murid daripada Yesus yang mengkhianati dan menyerahkan kepada para pemuka agama. Sebetulnya pengkhianatan ini sangat disayangkan ya oleh semua orang, termasuk mereka yang ya memanfaatkan pengkhianatan itu sendiri. Namun Yudas pintar sekali ya, dia menyembunyikan pengkhianatan ini melalui cara persahabatan, yaitu dengan dia memberikan instruksi kepada pemuka agama ini, nanti orang yang saya cium itu yang kalian mesti harus tangkap ya. Jadi seakan-akan dia itu memberikan kesan bersahabat dengan Tuhan Yesus, kemudian bersahabat dengan murid-muridnya, memberikan kesan bahwa ya dia bersahabat, tapi itu justru menjerumuskan, membuat satu instruksi bahwa seseorang yang dicium oleh dia itulah Yesus yang mestinya ditangkap ya, yang akan ditangkap. Nah, kalau kita lihat, kita tidak tahu apa kira-kira motivasi daripada Yudas ini ya. Motivasinya apa? Apakah memang mungkin ada pandangan-pandangan pendapat, ya mungkin barangkali Yudas lama dia mengikuti Tuhan Yesus bisa bisa memberikan ya menyembuhkan orang sakit, melakukan satu mukjizat banyak hal. Ketika dia nanti misalnya ditangkap oleh pemuka agama ini, dia bisa melepaskan diri. Itu kan pandangan-pandangan secara manusiawi ya. Ini mungkin pemikiran daripada Yudas. Alah, pasti kalau ditangkap dia bisa melepaskan diri.
kan dia punya kuasa. Mungkin seperti itu ya. Nah, motivasi yang sesungguhnya dia tidak tahu. Tetapi saya melihat Markus ini juga mencatat bahwa Yudas ini kan memperoleh keuntungan ya. Memperoleh keuntungan 30 keping perak ya dengan menjual Yesus dan dia berharap Yesus bisa melepaskan diri dan dia juga mendapatkan keuntungan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini ya? Mungkin Yudas ini seperti yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin, ketika dia melihat seorang perempuan ini membawa minyak buli-buli ya atas nama kemanusiaan ya, atas nama kemanusiaan, kebaikan untuk orang lain, kalau bisa ya jangan dihambur-hamburkan ya. Tapi dia punya satu motivasi di balik itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi pelajaran yang bagus ini ya jangan sampai kita melakukan segala sesuatu, hati-hati dengan motif ya, motif seseorang atas nama kemanusiaan, atas nama kebaikan orang. Tetapi ujung-ujungnya ada satu motivasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi itu mesti harus hati-hati. Kemudian, ketika pemuka agama ini menangkap Yesus, Petruslah orang pertama yang memberikan reaksi. Dan dia keluarkan pedangnya, kemudian dia tebas salah satu hamba dari pemuka agama itu, namanya Maltus ya, dan putus. Wah, ini tidak disangka ya, tapi malah justru Yesus menyembuhkan orang itu ya. Seharusnya ini menjadi satu 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 momen yang mereka bisa lihat sebetulnya Yesus bisa aja melakukan segala sesuatu untuk melepaskan diri dari tangkapan dari pemuka agama ini, tapi dia tidak lakukan. Dia justru menurut mengikuti dan apa yang terjadi adalah murid-murid mungkin juga berpikir seperti halnya Yudas ya. Saya bisa bayangkan bagaimana, wah, kenapa Yesus hanya diam saja selama ini? Dia bisa menggunakan kuasanya, melakukan satu mukjizat yang luar biasa. Tentunya dia sangat mudah sekali untuk mengeluarkan kuasanya itu, tapi apa yang diharapkan oleh mereka tidak terjadi. Dan murid-muridnya malah justru meninggalkan Yesus seorang diri. Dan kisah ini sangat lucu sekali. Ada dan ini kita temukan di kitab Markus yaitu dalam Markus 14 ayat yang ke 50 dan 51 sampai 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi betul-betul Yesus itu ditinggal seorang diri. Nah, ayat yang ke-51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Ini orang muda ini sangat berani sekali ya, mengikuti dia. Namun, ketika orang muda ini yang menggunakan sehelai kain lenan untuk menutup badannya, itu mau ditangkap oleh orang-orang di situ ya. Nah, dia mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, akhirnya dia melepaskan kainnya. Artinya dia lepaskan kainnya, kemudian dia lari dengan telanjang. Ini kisah yang sangat sangat yang lucu. Saya tidak tahu apakah motivasinya apa. Apakah pemuda ini karena dia takut ditangkap, karena dia mengikuti Yesus, kemudian takut ditangkap, kemudian dia melakukan ada satu aksi, ya, ya melepaskan semua atribut ya, melepaskan semua kain. Jadi dia telanjang, dia lari supaya tidak dikejar, supaya membuat kesan orang bahwa orang-orang muda ini adalah orang yang gila gitu ya, sehingga dia lolos ya, tidak dikejar oleh itu. Mungkin bisa jadi itu adalah pendapat secara pribadi saya ya. Nah, kalau kita lihat bahwa Yesus rela dirinya untuk ditangkap, rela sebetulnya dia bisa gunakan kuasanya untuk melepaskan diri, tapi karena cinta kasih dia kepada seluruh umat manusia yang berdosa, yang mengantungkan ya pengharapan daripada kasih pada Tuhan, kerelaan dia untuk menyerahkan nyawanya ya. Dan Yesus betul-betul mengikuti satu langkah demi langkah yang dia harus lewati itu. Meskipun itu sangat berat sekali, tetapi kita lihat bagaimana kerelaan dia untuk melewati itu semuanya. Dia harus ditangkap, kemudian dihina ya, bahkan nanti dia akan dipukuli. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya di peristiwa berikutnya, topik yang kita akan bahas yaitu mengenai siapakah engkau, di mana Tuhan Yesus dipaksa untuk
berkata jujur mengenai siapakah dia. Pak Fajar, apakah boleh diberikan mengenai ulasan topik yang ini, Pak Fajar? Silakan. Baik, jadi setelah Yesus ini ditangkap oleh pemuka agama, kemudian pemuka agama ini mencoba untuk membuat dakwaan ya, membuat dakwaan dan kesaksian palsu dan mereka menghadirkan seluruh para saksi-saksi ini ya. Namun entah mengapa saksi-saksi palsu, saksi-saksi yang memberatkan kepada Tuhan Yesus itu tidak berhasil ya. Karena ketika itu dikonfrontir satu sama lain itu tidak nyambung, tidak nyambung. Jadi tuduhan itu sangat lemah sekali. Sehingga para imam ini menyatakan bahwa wah ini benar-benar nggak ada saksi palsu yang bisa yang memberatkan ya karena mungkin di sisi lain mereka bilang begini bilang A yang sisi yang lain bilang B sehingga tidak cukup cukup bukti untuk ya mendakwa Tuhan Yesus ya dan pada akhirnya si imam besar ini dia berbicara secara langsung di ayat yang ke-59 ya masih di Markus 14 ayat 59 dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain jadi ketika dikonfrontir nggak bisa, nggak cocok ya. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang bertanya, siapakah? Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab. Imam besar bertanya kepadanya sekali lagi, apakah engkau Mesias? Anak dari yang terpuji. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini adalah pernyataan secara jujur ketika Yesus ditanya siapakah engkau dan Yesus katakan bahwa dia ya itulah dia ya Mesias anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan akan datang di tengah-tengah awan di langit. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan apa yang diucapkan oleh Petrus. Petrus melihat dari jauh ketika Yesus itu diadili ya, didakwa. Petrus ketika itu juga melihat, menyaksikan secara langsung. Tetapi ada beberapa orang-orang yang memperkoki dia bahwa Petrus ini adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus dan dia adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Petrus, oh tidak, saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal dia ya. Dia mencoba untuk tidak jujur. Berbeda sekali dengan Yesus ketika ditanya, siapakah engkau? Dia dikatakan, engkaulah sudah mengatakan bahwa engkaulah Mesias ya. Bahwa akulah Mesias, anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah. Dan inilah yang menjadi satu dakwaan yang sangat memberatkan. Mereka bersama-sama sepakat bahwa tidak perlu saksi-saksi yang lain, saksi dusta, karena dia sendiri sudah mengucapkan menghujat ya nama Tuhan, menghujat nama Allah, menghujat nama Allah, dan hukumannya adalah kematian. Nah, kalau kita lihat di sini, Petrus ketika ditanya oleh orang-orang di sekitar, dia tidak mengenal Yesus, kemudian dia tidak bersama-sama dengan Yesus, dan dia bukan murid Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang tidak jujur. Kemudian ayam berkokok, barulah dia menyadari bahwa apa yang dinyatakan oleh Yesus nubuat tentang dia menyangkal Tuhan Yesus itu menjadi kenyataan. Dan itu sangat berat sekali ya bagi Petrus ya. Di sisi lain dia mencoba untuk menutupi identitas dia. Supaya dia bisa mengikuti kemana Yesus itu pergi. Dia bisa melihat bagaimana Yesus ini didakwa, ditangkap, ya, dia bisa menyaksikan. Tetapi ada satu hal ketika dia ya dipergoki oleh orang-orang di sekitar bahwa dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus dan dia menyatakan bahwa dia tidak kenal Yesus, dia bukan salah satu murid Yesus. Dan ini memang sangat dilema sekali. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ketika kita berani untuk menyatakan bahwa kita adalah murid Yesus, bahwa kita adalah pengikut Yesus, itu menjadi sesuatu hal yang meneguhkan iman kita. Barangkali apapun yang kita akan alami ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan satu satu jalan ya, memberikan satu jalan bagi kita sehingga kita terhindar dari mara bahaya. Sementara Yesus sudah memberikan pelajarannya, dia berkata jujur, dia dengan kejujurannya ini, dia harus menanggung risiko,
justru mereka mendakwa Tuhan Yesus dengan berat, yaitu dengan kematian ya. Jadi sangat betul-betul Tuhan Yesus itu sangat konsekuen. Dia bersedia untuk jujur, namun akibatnya dia harus didakwa dan hukumannya adalah hukuman mati. Dan biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya. Kita tahu bahwa Yesus betul-betul rela dirinya untuk menderita untuk kita semuanya dan bersiap-siap untuk menanggung segala sesuatu, bersedia untuk mati bagi orang-orang yang berdosa. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan kesimpulan akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, sungguh satu situasi yang benar-benar berat bagi Yesus pada saat itu. Ketika sudah 3,5 tahun mereka bersama dengan muridnya, lalu dia ketahui bahwa nanti ada yang akan menyangkal dia. Dan hanya itu dia ketahui juga dia nanti akan dijual oleh atau dihianati oleh muridnya sendiri. Sembari sisi kemanusiaannya juga mengatakan bahwa seandainya lah dia bisa lepas melewati semua peristiwa ini tanpa harus melalui penyiksaan yang sudah terbayang di dalam benak Yesus. Tapi Yesus harus lewati itu semua. Sehingga dia berdoa berjam-jam di Getsemani, dan mungkin kitab yang lain mengatakan dia sampai keringatnya itu sampai menjadi darah, sampai pecah pembuluh darahnya oleh karena saking cemasnya. Lalu bayangkan pemirsa The Safe Ministry, ketika kita melakukan perjamuan bersama, kita tahu di antara kita yang hadir di situ akan mengkhianati kita. Bukankah itu satu peristiwa yang sangat menegangkan sekali bagi kita seorang manusia harus melewati itu semua. Dan akhirnya apa? Yesus memang akhirnya dikhianati. Dan dia masuk ke persidangan. Ya, dia masuk di persidangan, dia sebenarnya hakim itu. Dia sebenarnya Allah pengambil keputusan. Tapi dia harus diperlakukan sebagai seorang terdakwa. Dan yang paling mengerikannya satu adalah bahwa dia dibawa ke pengadilan bukan oleh orang-orang yang brutal, yang dikenal brutal, tapi oleh para pemuka agama. Pemirsa The Safe Ministry, kadangkala hidup ini memang tidak ideal. Ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pengorbanan yang begitu luar biasa seperti Yesus, ya, tapi apa yang dialami? Ada orang yang menyangkal, ada orang dekat yang menyangkal, orang dekat yang mengkhianati, bahkan apa? Kita dijual, diperlakukan seperti pelaku kriminal. Pemirsa The Safe Ministry, biarlah kiranya judul dalam satu minggu ini ditangkap dan diadili, selalu inspirasi bagi kita. Ketika kita hendak mengagungkan diri, ketika kita hendak melakukan hal-hal yang tidak benar, ketika kita hendak menuruti hawa nafsu kita, kita bayangkan bagaimana Yesus yang tidak bersalah itu ditangkap dan harus diadili. Mari kita tiru wanita yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Yesus, ya, memberikan apa yang terbaik yang bisa dia. Itulah yang kita bisa lakukan pada saat ini. Ketika kita meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa melakukan apa yang terbaik. Ketika Roh Kudus Tuhan menguasai kita, walaupun dalam susah sekalipun, Yesus menunjukkan satu teladan, berdoa, pasrah dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Itulah kiranya yang menjadi pelajaran bagi kita dalam satu minggu ini, yang kiranya bisa menguatkan kita agar kiranya agar kita tetap berada di pihak Allah seberat apapun persoalan kita, dan jangan sampai kita mengulang kesalahan para pemuka agama dahulu. Setiap hari mereka membuka firman Tuhan, tapi mereka juga lah yang akhirnya membunuh Yesus itu sendiri. Demikian pemirsa The Safe Ministry, kiranya Tuhan. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada.
Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan kejadian Tuhan Yesus yang ditangkap dan diadili. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadiran-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena Engkau sudah menyertai dan memimpin sepanjang diskusi pelajaran sekolah Sabat ini, dan kami dapat boleh diberikan kesempatan untuk melihat dan mendalami akan kisah Yesus ketika Yesus harus menghadapi di masa-masa akhir hidupnya, rela untuk ditangkap, kemudian diadili, dan banyak sekali peristiwa yang harus Tuhan Yesus alami. Dan bila itu satu bukti bagi kami semuanya akan cinta kasih Tuhan kepada kami semuanya, memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kami dapat boleh mengambil satu pelajaran yang terbaik akan peristiwa akhir kehidupan daripada Tuhan Yesus ini. Dan biarlah ini memberikan motivasi kami untuk selalu berserah, bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja, sembari kami menanti akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Doa yang tidak sempurna ini Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa The Safe Ministry yang sudah bergabung bersama kami untuk belajar sekolah Sabat bersama-sama. Kami juga ingatkan untuk jangan lupa klik tombol suka, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga share video ini kepada orang-orang sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.